Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berhadir dalam virtual kelas kali ini pada mata kuliah pemeriksaan manajemen. Yang saya hormati Ibu Nita Erika selaku dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan manajemen ini. Yang saya senangi teman-teman sekelas saya dan yang saya banggakan teman-teman kelompok saya yang terdiri dari Zahra Gunawan dan Nanda Fajar Putra. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, yaitu kelompok 3, akan membahas mengenai audit sumber daya manusia. Nah, sebelum kita memasuki pada penjelasan berikutnya, marilah kita mengetahui terlebih dahulu apa sih artikel yang kami angkat untuk dijadikan topik dalam menjelaskan audit sumber daya manusia ini. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Makfirah, Zahra Gunawan, dan Nanda Fajar Putra. Pada artikel yang kami pilih yaitu judul artikelnya Pengaruh Audit Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Organisasi pada PT Surveyor Indonesia Surabaya. Penulis dari artikel ini sendiri yaitu bernama Patrianus Christian Sumule. Nama jurnal pada artikel ini yaitu Jurnal Reformasi Volume 2 Nomor 2. Untuk tujuan penelitian dalam review artikel kali ini yaitu untuk menjelaskan pengaruh audit sumber daya manusia terhadap efektivitas organisasi pada PT Surveyor Indonesia area Surabaya dan untuk mendeskripsikan faktor apa yang paling dominan dari variabel independen audit sumber daya manusia yang terdiri dari variabel fungsi audit sumber daya manusia, audit kepatuhan manajerial, dan audit kepuasan karyawan dalam mempengaruhi efektivitas organisasi pada PT Surveyor Indonesia area Surabaya. Nah, dalam artikel tersebut, objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada PT Surveyor Indonesia Surabaya area. Subjek penelitiannya itu sendiri yaitu terdiri dari karyawan dan manajer PT Surveyor Surabaya area. Populasi penelitian dalam penelitian ini juga terdiri dari 61 orang karyawan dan manajer pada PT Surveyor Indonesia Surabaya area. Dan sampel penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu berjumlah 58 orang karyawan dan manajer PT Surveyor Indonesia Surabaya area. Metode penelitian yang digunakan dalam review artikel peneliti ini yaitu yang pertama jenis penelitiannya yaitu penelitian asosiatif atau hubungan dengan pendekatan kuantitatif. Yang kedua yaitu metode pengambilan sampelnya yaitu dengan cara disproportionate stratified random sampling dengan taraf kesalahan 5%. Sumber data yang diambil juga melalui data primer dan sekunder. Skala pengukuran dalam penelitian ini juga menggunakan skala Likert. Pada review artikel kali ini, kami mengambil beberapa topik dari artikel ini. Dalam penulisan yang dibahas dalam artikel ini yaitu memberikan hasil analisa pengujian hipotesis dan pembahasan, yaitu mengenai variabel audit fungsi sumber daya manusia, audit kepuasan karyawan, audit ketaatan manajerial, itu memiliki hubungan yang kuat dan positif terhadap variabel terikat, yaitu variabel efektivitas organisasi. Nah, mengapa hal ini berkaitan dan mempengaruhi? Ya karena perusahaan itu harus memperhatikan pelaksanaan audit SDM atau sumber daya manusia dengan baik dan benar, sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap tercapainya laba, produktivitas, serta tingkat jumlah pelanggan dan umur piutang pada perusahaan tersebut. Yang kedua, persentase pengaruh variabel bebas audit fungsi sumber daya manusia terhadap variabel terikat yaitu efektivitas organisasi yang ditunjukkan oleh koefisien determinan itu sebesar 0,826 atau senilai 78,2%. Sisanya itu adalah senilai 21,8% yang dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.
Tetapi karena adanya penelitian variabel bebas yang digunakan lebih dari 2 variabel, maka nilai determinasi yang digunakan bukan lagi R square, melainkan adjust R square, yaitu sebesar 0,752 atau senilai 775,2%. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adanya kesimpulan secara parsial dengan uji T menunjukkan bahwa audit fungsi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi. Nah, audit kepuasan karyawan ini berpengaruh terhadap efektivitas organisasi. Audit ketaatan manajerial juga berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi. Kesimpulan yang keempat yaitu audit sumber daya manusia yang meliputi audit fungsi sumber daya manusia, audit kepuasan karyawan, audit ketaatan manajerial secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi pada PT Surveyor Indonesia Surabaya Area. Audit fungsi sumber daya manusia ini berpengaruh dominan terhadap efektivitas organisasi. Dengan demikian, pelaksanaan audit SDM akan meningkatkan efektivitas organisasi PT Surveyor Indonesia Surabaya. Dalam artikel ini, setelah kami review, ternyata ada beberapa saran yang disarankan oleh peneliti. Nah, yang pertama itu adanya saran PT Surveyor Indonesia Surabaya hendaknya terus memperhatikan pelaksanaan audit SDM supaya efektivitas organisasi semakin meningkat. Hal ini dikarenakan adanya efektivitas organisasi itu mempengaruhi adanya audit sumber daya manusia. Apabila tidak ada audit, maka efektivitas menunjukkan angka yang negatif, yang artinya perusahaan tidak efektif dalam menggunakan sumber dayanya. Lalu saran yang kedua itu, PT Surveyor Indonesia hendaknya tetap memperhatikan perkembangan audit SDM supaya sebelum efektivitas organisasi menurun, maka manajemen dapat mengambil langkah-langkah yang cepat untuk menanggulangi risiko-risiko yang terjadi. Selanjutnya, setelah kami menganalisis dari artikel tersebut, maka kami dapat mengambil suatu penjelasan, yaitu sistem pengendalian manajemen yang dimiliki perusahaan menjadi pedoman yang digunakan oleh para manajer dan supervisor dalam mengendalikan proses yang berjalan agar tidak keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian ini mengendalikan proses agar berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Hal yang harus diperhatikan oleh auditor dalam mengaudit sumber daya manusia adalah kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia yang melaksanakan aktivitas dari sumber daya manusia yang terlibat dari aktivitas yang dilaksanakan oleh perusahaan. Seperti halnya di dalam artikel yang telah kami review pada BUMN PT Surveyor Indonesia Surabaya Area yang bergerak di bidang jasa penilai, survei, inspeksi, dan konsultasi, langkah strategis yang diambil oleh PT Surveyor Indonesia untuk mendukung kegiatan kesiapannya menghadapi tantangan masa depan meliputi diversifikasi usaha dan pembenahan internal melalui restrukturisasi organisasi yang adaptif terhadap perubahan. Oleh karena itu, hal ini harus didorong oleh peningkatan efektivitas organisasi melalui suatu pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia yang efektif. Solusi untuk permasalahan yang ada di artikel ini adalah perusahaan haruslah melakukan audit fungsi sumber daya manusia, audit kepuasan karyawan, dan audit ketaatan manajerial yang sangat berdampak bagi efektivitas organisasi. Apabila perusahaan tidak memperhatikan pelaksanaan audit SDM dengan baik dan benar, maka akan mempengaruhi terhadap tercapainya laba, produktivitas, tingkat jumlah pelanggan, dan umur piutang dari perusahaan tersebut. Lalu juga kami mengangkat dari sumber referensi, yaitu pada buku audit manajemen yang diterbitkan oleh IBK Bayangkara tentang audit atas pengelolaan sumber daya manusia, bahwa pola pikir pemberdayaan dalam pengelolaan sumber daya manusia dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kontribusi SDM dalam perusahaan dan tercapainya keselarasan tujuan, yaitu yang pertama dengan
dengan melaksanakan program pelatihan dan pengembangan karyawan seperti menentukan keterampilan, melakukan penilaian secara periodik, melakukan proses identifikasi secara terus-menerus, dan menentukan tolak ukur atau benchmarking pada industri yang sama. Yang kedua, melakukan perencanaan dan pengembangan karir bagi karyawan. Yang ketiga, melakukan penilaian kerja. Dan yang keempat itu memberikan kompensasi dan balas jasa baik secara keuangan maupun non-keuangan. Sekian dari kelompok kami mengenai audit pemeriksaan manajemen. Apabila terdapat beberapa kesalahan dan keliru, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.